dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan penata laksanaan terhadap retensio plasenta. Nah, tentunya untuk tindakannya yaitu manual plasenta. Nah, untuk manual plasenta itu sendiri kita lakukan ketika 30 menit bayi lahir, plasenta tidak lahir, seperti itu. Nah, untuk tindakannya tentunya kita tadi sudah melakukan atau melahirkan si bayi. Kemudian kita sudah menggunakan APD secara lengkap, yaitu dengan menggunakan handscoon dan kacamata serta cap dan celemek sepatu boot ya, tentunya untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian kita meminta persetujuan kepada ibu. Nah, tentunya untuk tindak persetujuan itu sendiri kita harus menjelaskan kepada ibu tindakan apa yang akan kita lakukan, kemudian jika tindakan ini tidak dilakukan apa yang akan terjadi, kemudian jika tindakan kita dilakukan apa kemungkinan yang akan terjadi, seperti itu. Nah, ketika ibu menyetujui, langsung kita mempersiapkan untuk tindakan tersebut, yaitu yang untuk pertama tentunya kaki ibu sudah dalam posisi litotomi ya, kemudian kita melakukan pemasangan infus. Nah, untuk pemasangan infus sendiri kita bisa menggunakan ringer watak ataupun NaCl. Nah, untuk selanjutnya kita mengecek pada fundus ibu, pada kandung kemih ibu apakah dia penuh atau tidak. Ketika kandung kemihnya terasa penuh, maka kita harus melakukan kateterisasi. Nah, kemudian kita lakukan kateterisasi untuk mengeluarkan kencing yang ada di kandung kemih ibu. Nah, untuk selanjutnya kita memberikan obat. Sebelum kita memasukkan tangan ke dalam uterus ibu, kita memberikan obat analgesik dan obat sedatif. Nah, tentunya untuk analgesik itu sendiri kita bisa menggunakan salah satunya ampicillin, kemudian untuk sedatifnya kita bisa menggunakan diazepam, seperti itu. Nah, sebelum masuk juga kita akan kemudian kita membersihkan kemaluan ibu dengan menggunakan kapas DTT ya, tentunya. Dan menggunakan kasa diberikan betadine. Kemudian kita menggunakan sarung tangan panjang atau sarung tangan untuk manual plasenta. Nah, kita bisa melepaskan sarung tangan ataupun kita mengganti sarung tangan ataupun tadi kita menyucinya ke larutan klorin ya untuk membersihkan dari darah. Nah, karena ini sarung tangannya sudah ganti, lanjut kita menggunakan sarung tangan panjang dengan cara dilapis ya. Nah, kemudian kita disingkirkan. Nah, untuk tindakan manual plasenta tentunya kita untuk tangan non dominan yaitu meregangkan tali pusat. Jadi tidak menarik ya, diregangkan. Kemudian ini tujuannya adalah untuk sebagai petunjuk atau sebagai arah untuk tangan kita mencari tempat implantasi atau implantasi plasenta itu sendiri. Nah, setelah diregangkan, tangannya masuk sampai menuju serviks dan porsio, lalu tangan pindah ke fundus, kemudian dilanjutkan lagi tangan menelusuri, bisa maju sini enggak? Nah, kemudian sampai tempat insersi. Nah, kita pastikan insersi plasentanya di mana. Nah, ini di tengah ya kebetulan ya tempat implantasinya. Kemudian kita raba di bagian plasentanya. Kita cari bagian mana yang sudah
terlepas. Nah, ketika kita sudah mendapatkan tempat yang terlepas, nah tergantung dari tempat implantasinya ya. Ini kebetulan di sebelah kanan, di korpus depan, belakang. Kemudian kita membuka tangan secara bersalaman, seperti bersalaman. Kemudian menggunakan ulna atau si kelingking untuk menyisir ke arah kranial sampai dengan seluruh plasentanya terlepas. Nah, ketika plasentanya sudah terlepas, kita jangan mengeluarkan tangan terlebih dahulu, kita eksplorasi di bagian implantasinya tadi ya, untuk mengurangi resiko tangan kita masuk, karena ini tindakannya ini ya menyebabkan sakit. Jadi kenyamanan ibunya juga harus tetap diperhatikan. Nah, setelah disisir, ini tangannya keluar. Setelah sampai di ostium uteri, tangan pindah ke suprasimfisis untuk menahan supaya tidak terjadi prolaps. Ini kita tetap hati-hati ya untuk melakukan sampai setelah keluar, kita bisa melakukan masase selama 15 detik dan kita memeriksa di bagian plasentanya. Ketika semuanya sudah lengkap, maka kita langsung menempatkan pada tempat plasenta. Tapi ketika ada yang masih tersisa, maka kita lakukan eksplorasi kembali seperti itu. Nah, karena tadi sudah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah kita memberikan oksitosin pada ringer lactat sebanyak 10 intraunit atau 1 ampul dengan tetesan 60 tetes per menit. Nah, untuk selanjutnya kita lihat perdarahannya. Apabila banyak, maka kita tambahkan injeksi metilergometrin ya, atau metergin untuk menghindari perdarahan. Nah, kemudian kita langsung untuk tindakan selanjutnya melakukan pengecekan apakah ada perdarahan dari laserasi atau robekan jalan lahirnya. Kita periksa dengan menggunakan pasa. Oke, selanjutnya kita mengecek laserasi, apakah ada laserasi dari jalan lahir dari depan sampai ke dalam ya. Kita cek, jika tidak ada laserasi, maka kita akan melakukan tindakan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan TTV dan tetap memantau di kala 4. Nah, untuk selanjutnya kita bereskan ibu, jadi kita bersihkan semuanya. Nah, kalau tadi ada laserasi, maka kita akan melanjutkan ke hexing ya. Tapi karena tidak ada, maka kita lanjutkan untuk membersihkan ibu untuk pemantauan di kala 4. Untuk penata laksanaan dari retensio plasenta dan tindakan manual plasenta, saya kira cukup sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.